Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Sepanjang minggu kita boleh ada, kita boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang boleh bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tak dapat melupakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.
Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sungguh kami tidak dapat melupakan setiap kebaikan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Selain kami menaikkan setiap ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami untuk menyenangkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan jagai, sertai langkah kaki mereka Tuhan, maupun yang menaiki kendaraan, sehingga kami bersama-sama Tuhan dengan sukacita menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya kami serahkan ibadah kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin. Dan kita mau menyerukan namanya, Raja di atas segala raja, Tuhan Tuhan yang besar. Haleluya. Dengan
pujian yang berkata lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan, saudara duduk, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, yang kasih Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang telah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kami akan memberi persembahan Tuhan untuk berkat berkat ganda Tuhan. Kami akan memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mempersiapkan hati kita juga untuk berbudi dengan Tuhan. Hidupku sekarang, ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senang hatiku, senang jiwaku, dan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Dan ku sembah
firman-Mu yang akan menyatakan kepada setiap umat di tempat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Dan biarkan Tuhan sekeliling kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan diri kanan kami Tuhan, dengan kami Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan, berkati dengan oleh firman-Mu Tuhan yang didengarkan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Untuk pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan kita sudah masuk di beberapa bulan pertemuan tatap muka seperti ini. Sekali lagi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama ayat pokok kita pada saat ini yang terambil di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Tema pada saat ini, beruntung memiliki Yesus. Ya. Kalau kita mendengar kata beruntung, orang seringkali mengkaitkan dengan suatu keberuntungan atau hoki, nasib baik, ya. Tetapi kita mau berbicara mengenai beruntung memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Ayat ini ditulis dari pengalaman Rasul Paulus. Kondisi kita saat ini kalau mau ditanya beruntung itu apa? Setiap kita pasti berbeda-beda. Kalau ditanya kepada anak-anak, pasti dia akan jawab, beruntung saya masih bisa ketemu dengan teman-teman dan bermain. Beruntung handphone saya masih bisa ada kuota ya untuk main ini dan itu. Itu untuk anak-anak. Kalau bapak-bapak ditanya, mungkin beruntung itu masih bisa menikmati secangkir kopi, ya, masih bisa menghirup aroma kopi, ya. Kalau misalnya tidak bisa lagi menghirup atau merasakan, berarti dia kurang beruntung atau mungkin dia sedang terkena COVID, ya. Hari-hari ini terjadi seperti itu. Kalau ditanya kepada ibu-ibu, menurut ibu-ibu beruntung itu apa? Oh, di hari-hari ini saya beruntung masih bisa beli alat-alat kosmetik, lipstik yang bagus-bagus sekalipun tidak terlihat, ya, karena ditutup oleh masker, ya. Nah, ini yang terjadi saat-saat ini, ya. Semua punya keberuntungan atau definisi beruntung yang berbeda-beda. Tetapi bagi kita umat-umat Tuhan, kita pun ada di tempat ini, kita bisa beribadah, bisa tatap muka, itu adalah satu keberuntungan, ya. Beruntung kita masih bisa bertemu satu dengan yang lain, sementara di luar sana ada mereka yang merindukan hal ini. Tetapi waktulah atau kondisi yang membuat mereka tidak bisa bertatap muka, ya. Nah, pada saat ini kita akan membahas lebih jauh tentang tema yang diambil melalui ayat yang kita baca tadi, melalui pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana dia boleh merasakan bahwa sangat-sangat dia beruntung memiliki Yesus dalam kehidupannya. Apakah yang kita rasakan, keberuntungan yang kita rasakan saat ini adalah satu kebetulan? Tidak, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Efesus 1 ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-6, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
Dia yang sudah menentukan kita dari semula sampai saat ini. Kalau kita saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah menentukan dari awal, ya. Nah, ayat yang kita baca tadi adalah pengalaman yang Rasul Paulus sampaikan, ya, untuk kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, bisa sama-sama belajar dari sosok Rasul Paulus. Kita tahu bersama Rasul Paulus itu siapa, ya. Kita tahu bahwa dia adalah seorang rasul yang sebelum dipanggil oleh Tuhan, sebelum dia ikut mengiring Tuhan, dia adalah orang yang terkenal jahat, ya. Kalau kita baca di dalam Filipi 3 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan ia disunat pada hari ke-8, ya, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ya. Jadi dari pembacaan kita bahwa kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang mengerti betul akan Taurat Tuhan, ya. Bahkan dalam bimbingannya, di bawah bimbingan Gamaliel, dia termasuk orang Farisi atau termasuk orang-orang yang keras pada saat-saat itu. Ya, dia memiliki pengajaran yang tinggi, ya, yang bahasa sekarang itu yang sangat radikal, ya. Tetapi dia tidak gunakan itu untuk melayani Tuhan, tetapi dia justru menyiksa banyak sekali umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, ya. Seperti yang disampaikan di dalam Galatia 1 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Wow, luar biasa. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang terpandang, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpengaruh pada saat itu. Tetapi dia mengkombinasikan itu dengan segala macam kejahatan. Ya, inilah Rasul Paulus. Ya, mungkin kita juga memiliki pengalaman yang sama, ya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, tetapi di situ dikatakan dari pengalaman dia menganggap apa ayat yang kita baca tadi, semuanya sampah, ya. Kalau kita garis bawahi semuanya, berarti segala sesuatu yang dia terima, segala sesuatu kepintaran, kecerdasan, pengaruh, dan fasilitas yang dia terima pada saat itu, dia anggap semuanya sampah. Mazmur 69 ayatnya yang ke-5 dikatakan, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Jadi bagi Tuhan, orang yang pintar, orang yang mempunyai kuasa, orang yang mempunyai pengetahuan, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengetahui kebodohannya. Tuhan juga mengetahui kesalahan-kesalahannya. Sekalipun mungkin secara kasat mata tidak bisa terlihat, ya. Secara kasat mata tidak bisa kita memprediksi orang itu jatuh di dalam dosa atau dalam pelanggaran-pelanggarannya. Tetapi di hadapan Tuhan, segala kebodohan dan kesalahan-kesalahan orang, ya, yang menganggap dirinya baik, pintar, hebat, berkuasa, itu semuanya tidak tersembunyi bagi Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-19 dikatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, ya. Jadi di hadapan Tuhan kita semua tidak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan kita nol, ya. Walaupun kita mempunyai kekuasaan yang luar biasa, ya, tetapi kalau itu digunakan untuk hal-hal yang baik, ingat, kita pasti akan berhadapan dengan Tuhan, ya, pencipta kita sendiri. Ya, di dalam Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24, begini firman Tuhan,
Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa jangan orang bijaksana bermegah dengan kebijaksanaannya, orang yang kuat ya bermegah dengan kekuatannya, orang yang kaya bermegah dengan kekayaannya. Tetapi biarlah semua yang dia terima, yang diperoleh oleh seseorang itu, biarlah dia boleh kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini juga yang disadari oleh Rasul Paulus, bahwa sepintar-pintarnya dia, sehebat-hebatnya dia, ada saatnya dia akan bertemu dengan Tuhan, ya. Nah, ini yang juga dia alami ketika pengiringan dia sebelum bertemu dengan Tuhan, ya. Nah, Tuhan memproses dia dengan begitu macam caranya Tuhan, ya. Dan dia akhirnya berbalik dan dia merasa ada satu keberuntungan dia bisa mengalami secara pribadi. Kenapa Rasul Paulus merasa sangat beruntung? Yang pertama, ia mendapat kesempatan menerima Yesus. Secara otomatis ketika dia mendapat kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, otomatis dia juga merasa bahwa hidupnya diampuni. Ya, diampuni dengan artian dibebaskan dari segala dosa yang dia sudah perbuat. Roma 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, ya. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, ya, menyatakan bahwa berbahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Jadi kalau misalnya kita sudah berbuat salah yang terlalu banyak, ya, dan ketika dia diampuni pelanggaran, dia akan merasa sangat luar biasa senang, ya, dan ditutupi dosa-dosanya. Ditutupi dosa-dosanya dalam artian beberapa waktu yang lalu melalui sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa ketika kita menerima Yesus, kita ada di dalam Yesus. Bapa melihat dosa kita, dia melihat Yesus, sehingga yang Bapa lihat adalah satu putih yang baik, yang bersih, yang tidak ada noda, karena kita sudah menerima dia. Dan kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Sehingga murka Bapa di sorga tidak tertimpa kepada kita umat-umat Tuhan. Tetapi justru melalui kematiannya, ya, kematian Yesus Kristus buat kita. Dialah yang mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan juga dia juga yang tidak memperhitungkan segala kesalahan yang telah dibuat. Oh, berarti dengan kata lain, saya bisa berbuat dosa seenak-enaknya atau sebanyak-banyaknya. Tidak seperti itu, ya. Tetapi orang yang sudah jatuh di dalam dosa dan dia bertobat, berbalik daripada jalan yang jahat, menerima Yesus, dan dia merasa diampuni. Orang yang merasa diampuni pasti dia akan timbal balik untuk dia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Dan hal yang kedua, dia diterima. Diterima sebagai apa? Yohanes 15 ayatnya yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hal kedua, dia merasa beruntung, dia merasa sukacita karena dia diterima. Bukan hanya sebagai anggota, ya, tetapi dia diterima sebagai sahabat, ya. Kalau misalnya berkata sahabat, seringkali orang lebih banyak
terbuka atau banyak cerita dengan sahabat daripada orang-orang di sekitarnya, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Karena apa? Karena dia merasa nyaman, ya, karena dia merasa ada sesuatu solusi yang akan diberikan. Minimal ada teman yang bisa mendengarkan apa yang dia ceritakan. Begitu juga yang dirasakan oleh Rasul Paulus, ya. Tuhan menganggap dia, Yesus menganggap dia sebagai sahabat, sehingga dia bisa berkomunikasi tanpa ada yang namanya protokol yang terlalu berlebihan, ya. Nah, ini yang dirasakan oleh Paulus, ya. Dan yang kedua, yang pertama tadi dia mendapat kesempatan menerima Yesus, dan yang kedua dia mendapat kesempatan melayani Yesus, ya. Banyak orang yang ingin mencari atau mencoba untuk melayani Tuhan, tetapi tidak semua orang, ya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Di dalam Roma 7 ayatnya yang ke-6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita melayani Tuhan, kita melayani Yesus bukan hanya sekedar berdasarkan apa yang tertulis, ya, bukan terpaku dengan apa yang ada, ya. Kalau misalnya kita hanya berdasarkan hukum Taurat, kita hanya melakukan rutinitas agamawi, ya. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Tetapi kalau di sini dikatakan dalam keadaan baru menurut roh, roh juga yang memberikan kekuatan, roh juga yang memberikan kemampuan bagi Rasul Paulus pada saat itu untuk melayani Yesus. Jadi otomatis apa yang akan kita berikan kepada Tuhan ketika roh itu menuntun kita, dia akan memberikan sesuatu yang terbaik, apa yang Tuhan mau, apa yang Yesus mau, ya. Apa yang diketahui oleh manusia, ya roh manusia. Apa yang diketahui oleh Tuhan sendiri adalah roh Tuhan sendiri, sehingga kita bisa tahu apa yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Nah, bagaimana dengan kita saat-saat ini? Apakah kita juga bisa merasakan hal yang sama? Ya, bagaimana kita bisa merasakan keberuntungan yang dirasakan juga oleh Rasul Paulus pada saat itu? Mungkin kita saat ini juga mengalami atau punya pengalaman terikat dengan dosa yang begitu kuat, ya. Terikat dengan dosa yang begitu lama, ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan, ya. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa mengalami pengalaman yang sama yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Yang pertama adalah pertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tukarkan dengan sesuatu yang lain, ya. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa kenapa kita harus mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Karena di luar Dia tidak ada juru selamat, ya. Mungkin juru mudi ada, ya, juru masak ada, ya. Tetapi juru selamat hanya Yesus, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus pertahankan. Karena di dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-25, Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi di bawah kolong langit ini ajaran manapun, ya, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia adalah seorang juru selamat, ya. Nah, oleh sebab itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertahankan iman kita, ya. Pertahankan Yesus yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Hal yang kedua, hidup di dalam kasih karunia Allah, ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib.
Ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini yang Tuhan inginkan, supaya lewat pribadi yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, dia sudah merendahkan hidupnya, merendahkan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita menerima yang namanya kasih karunia Allah, ya. Nah, oleh sebab itu hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Di hampir setiap surat yang dibuat oleh Rasul Paulus, di akhir katanya selalu ditutup dengan kasih karunia Allah menyertai kita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Ya, supaya dia tahu betul bahwa di luar kasih karunia Tuhan tidak ada pengharapan. Ya, kalau misalnya kita merasa sulit, jatuh di dalam dosa dan lain sebagainya, tidak bisa fokus kepada Tuhan, ya, dan jangan-jangan kita keluar daripada kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada saat ini kita boleh kembali hidup di dalam kasih karunia Allah, ya. Kita ingat kembali bahwa Yesus sudah mati buat kita, menebus dengan hidupnya sendiri, ya. Dan hal yang terakhir yang harus dilakukan seperti yang tadi kita sudah baca adalah kerjakan keselamatan yang saudara terima dengan takut dan gentar, ya. Jadi bukan berarti bahwa kita sudah menerima Yesus, kita hidup dalam kasih karunia, kita hanya sekedar terima dengan iman dan kita tidak melakukan apa-apa, ya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ya. Taat di sini adalah sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Mungkin saudara sudah menerima kasih karunia itu. Waktunya kita mengerjakannya, mengaplikasikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah tujuan kita ada di tempat ini. Supaya kita juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ya, mungkin terlalu banyak godaan, ya. Mungkin terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan untuk membuat kita tidak dapat bertahan, ya. Tetapi firman Tuhan saat ini datang kepada kita supaya kita boleh memandang kepada Tuhan, ya. Mungkin kuasa kegelapan coba menarik kita sekuat tenaga, ya. Seperti kisah di dalam Bilangan ketika bangsa Israel dipagut oleh ular, ya. Mereka menjadi lemah, mereka menjadi takut, ya. Mereka menghadapi kuasa kegelapan yang begitu besar, ya. Tetapi Musa, dia membuat satu patung ular tembaga, supaya siapa yang melihat kepada ular tembaga itu, dia tetap hidup. Nah, oleh sebab itu pada saat ini, inilah gambaran daripada kematian Kristus di atas kayu salib. Mungkin saat ini banyak sekali cobaan, godaan yang dibuat oleh kuasa kegelapan untuk membuat umat Tuhan, gereja Tuhan jatuh. Tetapi bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir, memandang kepada Yesus, ya, memandang kepada pengorbanan Yesus, dia akan selamat, dia akan bertahan sampai akhir. Karena Tuhan menebus kita, mempertahankan kita, ya, sampai tetes darah terakhir. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Biarlah hidup kita selalu menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi agen-agen duta-dutanya Tuhan di dalam bumi ini. Kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus melakukan, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Sehingga apa yang dialami oleh Rasul Paulus bisa juga dialami oleh gereja Tuhan, bisa juga dialami oleh umat-umat Tuhan saat-saat ini. Di akhir firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hanya orang-orang yang menjadikan Yesus bagian dalam hidupnya, dialah yang dikatakan beruntung, ya. Tidak ada sesuatu hal lain yang dapat kita banggakan hari-hari ini selain kita menaruh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jangan kita tukar dengan sesuatu yang sifatnya sementara hari-hari ini.
Banyak sekali tawaran-tawaran ya yang membuat kita bukan menjadi beruntung ya, bahkan justru kita akan mengalami sesuatu yang tidak enak ya, yang akan membuat kita menjadi lemah, menjadi mundur, menjadi kalah, menjadi hancur ya. Oleh sebab itu ketika kita menjadikan Yesus, jangan tukar dengan apapun. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Kerjakanlah keselamatan kita untuk kita bisa menjangkau banyak orang, supaya keberuntungan ya, beruntung memiliki Yesus ini bukan hanya dialami oleh kita orang-orang percaya, tetapi itu juga dialami oleh semua orang yang belum mengenal kepada Tuhan saat-saat ini. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan kita bersama, untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar pada saat ini, boleh menjadi kekuatan buat kami bersama, untuk mengingatkan kami, kalau kami mau beruntung di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh tetap mempertahankan Yesus dalam hidup kami, hidup tetap di dalam kasih karunia Tuhan, dan kami boleh mengerjakan setiap keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami dengan takut dan gentar, karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami boleh menerima Yesus, untuk kami boleh melayani Yesus. Biarlah kami boleh lakukan itu sampai akhir. Tuhan Yesus mengizinkan kami hidup di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Meteraikan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, menjadi kekuatan baru buat setiap kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang dialami oleh Rasul Paulus, kami juga merasa ada satu kehormatan boleh hidup di akhir zaman ini, dipercaya oleh Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang dikuduskan oleh firman Allah, sehingga kami boleh hidup, kami boleh sehat, jauh daripada tekanan dari COVID-19, karena ada Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih banyak Bapak. Hamba suami istri boleh kembali ke Jakarta, kami sehat, kami boleh pergi memberitakan Injil, mengingatkan saudara-saudara yang ada di Sulawesi Utara untuk mereka waspada, tidak hanya mau menang sendiri, tapi mereka juga berpikir untuk orang lain, terutama saudara kita dari Kedah Nabayong yang datang ke Sulawesi Utara, supaya mereka tahu tujuan mereka datang ke Sulawesi Utara adalah untuk mendengar kabar keselamatan. Terima kasih Bapak, berkati korban bersama umat-umat-Mu yang memberikan diri Tuhan, bukan tingkat langit sorga, curahkan berkat, sehingga mereka tidak hidup dalam kekurangan, tetapi mereka hidup dalam kecukupan bahkan kelimpahan.
berkati korban-korban khusus yang telah diberikan oleh umat-umatmu, baik bentuk dana, ataukah pemberian makanan, atau pemberian doa, ataukah pemberian apa saja yang dikorbankan oleh umat-umatmu. Tuhan pilih dan memberkati tangan-tangan yang memberi waktu, tenaga, materi, dan semua yang mereka korbankan selama kami berada di Sulawesi Utara dalam misi. Tuhan berkati umat-umatmu yang sudah melakukannya. Ini doa dan permohonan kami. Berkati Kota Jakarta, berikan kesehatan buat Kota Jakarta, berkati gubernur kami, dan berkati juga Bapak Presiden kami. Ini doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih umat-umatmu yang berulang tahun pada minggu yang lalu, bahkan 2 minggu yang berturut-turut ini. Tuhan tolong berkati mereka, biar usia yang Tuhan berikan mereka tahu untuk apa arti usia itu. Bukan berfoya-foya, bukan hanya bersenang-senang menikmati umur yang diberikan oleh Tuhan, tetapi biar umur yang Tuhan berikan ada tanggung jawab di dalamnya untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ini doa, ini permohonan kami. Usaha mata pencarian, pekerjaan, pendidikan, bisnis, perdagangan, apa saja yang dilakukan oleh umat-umatmu sesuai dengan firman Allah, diberkati mereka di ladang pekerjaan mereka, di mana saja mereka beraktivitas, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu yang berjalan ini mereka akan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Jauhkan umat-umatmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, bala, sampar, atau wabah. Berikan kedamaian, berikan sukacita, dan biarlah kemurahan Tuhan yang sudah dialami selama ini mereka syukuri, mereka kembalikan ucapan syukur kepadamu karena kemurahan dan kebaikanmu yang luar biasa itu. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan, berkati lingkungan masyarakat di Sukapura ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini kasih-kasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Dan yang berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat